Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin sama KM-nya. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Boleh dipimpin lagi sama KM-nya. Silakan berdiri. Bebas. Terakhir tadi nyanyi apa? Boleh, Bagi Negeri. 1, 2, 3. Bagi negeri kami berjanji padamu kami berbakti padamu kami berjanji bagimu negeri jiwa raga Selesai. Kita absen dulu ya. Coba. Azmil ada? Azmil hadir. Cahya. Gita. Nina. Syarika. Cendrawan. Hadir. Satria. Hadir. Ada yang tidak hadir? Rival. Rival kemana? Rival Alfa. Dari minggu kemarin ya? Hadir. Sakit atau apa? Main tanpa keterangan. Nanti ditanyain ya. Mana gitu, jangan main terus. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita merefleksikan diri dulu ya, biar semangat ya. Oke, masih ingat kalau Ibu bilang pagi, tepuknya berapa kali? Tuh, kalau siang, kalau sore, kalau malam. Oke, siap ya? Coba pagi, siang, sore, pagi, malam. Oh, masih ada yang nggak fokus. Ternyata kita coba saya lagi ya. Pagi, sore, malam. Oke, udah fokus ya semuanya. Kalau sebelum Ibu pelajaran siapa tadi? Sebelum Ibu masuk? Bunita. Bunita belajar apa? Oh, ya. Kalau misalnya pembelajaran terakhir kita membahas tentang apa? Sebelum ke sini. Adab bermedia sosial. Oh, ternyata nyambung ya sama pelajaran Bu Nita tadi. Ada sinkronisasi, ternyata nyambung antara pelajaran PAI. Kemarin kita ngebahas tentang adab bermedia sosial sama pelajaran yang dikasih sama Bu Nita. Sama-sama membahas tentang media sosial. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Tahu pernikahan? Tahu. Gak asik ya?
Nggak asing ya kalau misalnya kita ngomongin pernikahan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada tujuan pembelajaran. Kebaca nggak? Kebaca? Coba dibaca, Neng. Boleh. Oke. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum membahas lagi tentang pernikahan, coba Ibu mau nanya, pernah nggak kalian hadir ke pernikahan? Mau siapapun itu? Pernah? Pernah ya, semua pernah? Ada yang belum pernah hadir? Udah ya semua ya, pernah ya. Terus apa aja sih yang ada di dalam pernikahan itu? Mempelai siapa? Pria. Wanita mempelai? Pria. Pria, laki-laki. Ada siapa lagi? Ada wali, penghulu. Banyak? Banyak ya. Terus biasanya yang ngerame-ramein acara ada siapa? Bidua. Ramai ya, tapi banyak ya. Banyak yang memeriahkan acara pernikahan. Lalu Ibu mau tanya, hal yang menarik nih menurut kalian kalau kalian datang ke sebuah pernikahan, yang paling menarik menurut kalian dari pernikahan apa? Apa? Makan. Apa lagi? Sawaran. Apa? Saweran. Sawer. Suka ikut sawer? Tradisi ya? Itu wajib nggak sih ada sawer? Enggak. Itu tradisi. Boleh ada ataupun tidak. Tapi sebetulnya pernikahan tuh apa sih? Menyatukan Dua individu. dua orang, dua keluarga, dua jiwa, dua apa lagi? Tapi apakah hanya dua orang saja ketika menikah yang dipersatukan? Enggak ya, dua keluarga. Nah, coba dibaca. Boleh. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan formal antara dua individu, tetapi merupakan perjanjian sakral yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap rukun hukum dan kewajiban suami istri dalam pernikahan diatur oleh syariat untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan keseimbangan dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi kalau dalam pernikahan itu bukan hanya dua orang aja ya ternyata yang menikah, tapi ternyata kita pun menikahkan kedua keluarga kita, menikahkan pola pikir kita, menikahkan dua kepala yang berbeda. Mau nikah? Mau? Mau ya, karena menjadi salah satu sunnah, betul? Sunnah Rasul ya. Pernikahan. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Neng, dibaca. Oke. Ini ya, dikatakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ternyata pernikahan itu adalah bagian dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Artinya, apakah ketika menikah itu melanggar ajaran kita sebagai agama Islam? Enggak. Justru menjadi salah satu sunnah paling panjang yang dijalankan oleh kita selaku umat Islam. Nah, sebelum ke sini, ada yang namanya rukun nikah. Rukun itu apa? Rukun, hal yang harus ada. Tadi ya dikatakan di dalam pernikahan itu harus ada mempelai pria, terus mempelai harus ada wali, harus ada dua saksi. Dua saksi itu dari mana aja? Dari keluarga perempuan satu, dari keluarga
Lalu harus ada sigot. Sigot itu apa? Ijab kabul. Biasanya siapa yang memimpin ijab kabul itu? Penghulu. Nah, tapi nanti kita bahas lebih jauh, tapi kita bahas sedikit. Ada yang namanya pernikahan yang diakui oleh agama dan negara, ya. Ada pernikahan yang hanya diakui oleh agama atau biasa disebut dengan nikah siri. Boleh enggak? Secara agama boleh, tapi tidak diakui oleh siapa? Oleh negara. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita menjalankan nikah siri, rugi nggak sebetulnya? Sebagai orang yang beragama Islam dan sebagai warga negara Indonesia, rugi nggak sebetulnya ketika kita melakukan nikah siri yang hanya diakui oleh agama? Rugi. Kenapa rugi? Karena kita kan tidak tahu ya setelah itu nanti di depannya kita apa-apa saja yang akan terjadi kepada kita. Makanya sebisa mungkin pernikahan yang dilakukan harus pernikahan yang diakui oleh agama, diakui oleh ya. Nah, lalu tadi ngebahas tentang ijab kabul. Ini ya biasanya yang selalu didengarkan. Benar ya? Yang selalu diperhatikan ketika dalam pernikahan. Wajibnya pernikahan itu ada di ijab kabul. Bukan di sawer menyawer, bukan di ada biduan, tadi ya, bukan acara makan-makannya, tapi adanya ijab kabul. Ya. Ada kata penghulu, saudara atau ananda, Fulan, ya, siapa? Bin, siapa saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan. Misal, anak saya, atau kalau kata penghulu berarti dengan saudari siapa? Oh ini bukan penghulu, maaf. Tapi sama, siapa yang bacain itu? Ayah atau wali. Berarti saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama siapa dengan mas kawin berupa. Misal, emas berlian, rumah gedong, contoh. Tunai. Dijawablah sama siapa? Mempelai pria. Coba baca A. Sok. Diajar. Belajar. Yang mempelai pria, Bu. Yang mempelai pria. Saya terima nikah dan kawinnya. Siapa? Binti. Siapa? Dengan mas kawin tersebut tunai. Tunai. Ketika tunai, lalu biasanya apa yang ditanyakan? Sah enggak gitu kan. Nah, fungsi saksi itu untuk melihat sah atau tidaknya ijab kabul tersebut. Paham ya? Tadi ada rukun ketika ijab kabul, rukun dalam pernikahan, lalu kita udah membahas juga tentang ijab kabul. Nah, sebelum lebih lanjut, ada dulu yang mau ditanyakan dari materi kita. Sok, siapa dulu? Boleh. Mau nikah? Usia minimal untuk pernikahan kalau yang diperbolehkan. Berarti kalau kurang dari sana belum boleh oleh negara. Yang diperbolehkan oleh negara baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan yang paling baru ya, itu adalah di usia 19 tahun. Kalian usianya berapa tahun? 15, berarti kalau misalnya mau menikah minimalnya berapa tahun lagi? 4 tahun. Ya. Tapi menurut BKKBN, tuh BKKBN yang katanya 2 anak lebih baik, yang itu tahu? Kalau kata mereka, melihat dari pola pikir, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, mental, dan lain-lain, usia yang paling ideal untuk menikah itu untuk perempuan 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Berarti posisinya kalau udah 21, udah 25, kita lagi apa? Udah lulus sekolah? Udah. Kalau yang lanjut kuliah udah beres? Kalau yang kalau laki-laki 25 tahun udah, kalau perempuan bentar lagi mau lulus, betul ya?
Terus dari segi ekonomi udah bekerja belum? Udah ya. Dari segi mental biasanya kalau usia segitu sudah dewasa, sudah matang ya, betul ya? Aman? Itu ya. Boleh itu ada yang nelpon ya? Dimatikan dulu teleponnya. Nanti diteruskan teleponnya nanti sesudah itu ya. Nah, kita akan membagi kelompok. Kalau waktu itu di pertemuan sebelumnya kita udah punya kelompok ya? Ada berapa kelompok kemarin? 2 ya? Pas ya? Kita bagi kelompoknya sama kayak kelompok yang kemarin aja, aman ya? Kita bagi 2 kelompok. Kelompok 1 mana? Yang ini, itu berarti kelompok 2. Kelompok 1 itu kita bagi peran. Ada yang jadi mempelai pria, ada yang memberikan sambutan penyerahan, atau kalau di bahasa Sunda biasanya kita sebut seren tampi. Terus ada yang jadi saksi, sama ada yang jadi penghulu. Siap ya? Nanti bagi-bagi tugas ya. Udah ini didiskusikan sama kelompoknya. Kelompok 2 itu coba bagi, ada yang menjadi mempelai pria, ada yang memberikan sambutan, lalu ada yang menjadi saksi, sama ada yang jadi wali. Aman? Aman ya? Oke, sebelum itu coba didiskusikan dulu sama kelompoknya. Sesudah itu nanti Ibu cek lagi. Oke? Sok. Selesai? Udah? Udah dibagi-bagi peran-perannya? Aman? Ini akan kita praktekkan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan praktek ijab qabul. Ya? Siap ya? Aman? Nikahnya mana nanti kalau udah sesuai ya, kalau udah siap. Baik. Sebelum itu coba dikeluarkan handphonenya. Handphonenya boleh dikeluarkan. Ada link yang sudah Ibu kirim untuk diisi. Ya. 5 menit cukup? Boleh diisi dulu ya. Baik. Sudah selesai diisi? Kita tarik kesimpulan kalau misalnya sudah selesai ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Coba, apa sih kesimpulan dari materi kita pada hari ini tuh? Yang menurut kalian nih bisa dipahami nih dari apa yang Ibu telah sampaikan. Mau? Boleh. Pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang penuh cinta dan berkah. Oke, pernikahan itu adalah sebuah proses untuk membangun keluarga yang penuh cinta dan juga berkah. Betul ya? Boleh dikasih tepuk tangan dong? Apresiasi ya sama teman kita. Oke, dari seluruh materi yang telah kita bahas pada hari ini bisa dipahami? Ada dulu yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan praktek ya. Tadi kan kelompoknya udah dibagi-bagi. Siap ya? Aman? Sudah bisa dipahami ya? Kita tutup dulu, boleh dipimpin sama KM. Kita berdoa dulu. Siap. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal ya. Assalamualaikum.